Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 7 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat berbicara tentang hal-hal yang lebih tinggi kepada orang-orang di sekitar kami, dimanapun kami berada. Biarlah senantiasa pembicaraan kami memiliki kuasa untuk membawa orang lain datang dan bertobat kepadamu. Besertalah dengan kami saat kami mempelajari dan merenungkan firman-Mu. Melalui renungan malam ini, kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Anneke Regu. Kepada Saudari Anneke, kami persilahkan. Selamat malam bagi kita semua. Kita akan ikuti bacaan renungan malam pada malam hari ini, tanggal 7 Juli, dengan judul Karunia Berbicara. Ayat tema 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kemampuan berbicara merupakan bakat yang harus dipupuk dengan tekun. Dari semua karunia yang telah kita terima dari Allah, tidak ada yang mampu menjadi berkat yang lebih besar daripada ini. Dengan suara kita meyakinkan dan membujuk. Dengan itu kita mempersembahkan pujian dan doa kepada Allah. Dan dengan itu kita memberitahu orang lain tentang kasih Sang Penebus. Tidak ada sepatah kata pun yang boleh diucapkan tanpa pertimbangan. Tidak ada perkataan yang jahat, tidak ada pembicaraan yang tidak penting, tidak ada keluhan yang tidak menyenangkan, atau usulan yang tidak murni, yang akan keluar dari bibir orang yang mengikuti Kristus. Rasul Paulus yang menulis melalui Roh Kudus berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29. Perkataan yang kotor tidak hanya berarti kata-kata yang keji. Itu berarti setiap ungkapan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip suci dan agama yang murni dan tak bernoda. Itu termasuk isyarat-isyarat yang tidak murni dan saran-saran jahat yang terselubung. Jika tidak segera dilawan, semua itu akan menuntun kepada dosa besar. Setiap keluarga, setiap orang Kristen memiliki kewajiban untuk menutup jalan terhadap ucapan yang tidak senonoh. Ketika kita berada di antara orang-orang yang suka berbicara bodoh, adalah kewajiban kita untuk mengalihkan pokok pembicaraan jika memungkinkan.
Dengan bantuan kasih karunia Allah, kita harus mencoba untuk tidak menggunakan kata-kata atau memperkenalkan pokok pembicaraan yang akan mengubah pembicaraan menjadi saluran yang menguntungkan. Perkataan kita seharusnya adalah kata-kata pujian dan ucapan syukur. Jika pikiran dan hati dipenuhi dengan kasih Allah, hal ini akan terungkap dalam percakapan. Tidak akan menjadi hal yang sulit untuk menyampaikan apa yang masuk ke dalam kehidupan rohani kita. Pikiran-pikiran yang besar, aspirasi yang mulia, persepsi yang jelas tentang kebenaran, tujuan yang tidak mementingkan diri sendiri, kerinduan akan kesalehan dan kekudusan akan menghasilkan buah dalam perkataan yang mengungkapkan karakter harta karun hati. Ketika Kristus dinyatakan dalam perkataan kita akan memiliki kuasa dalam memenangkan jiwa-jiwa baginya. Kita harus berbicara tentang Kristus kepada mereka yang tidak mengenalnya. Kita harus melakukan seperti yang Kristus lakukan. Dimanapun ia berada, di sinagog, di pinggir jalan, di perahu, yang sedikit menjauh dari daratan, di pesta orang Farisi, atau di meja pemungut cukai, ia berbicara kepada orang-orang tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang lebih tinggi. The Signs of the Times, 2 Juli tahun 1902. Demikian bacaan renungan malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudari Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Judul renungan malam ini adalah karunia berbicara. Apa artinya karunia berbicara? Karunia adalah pemberian. Berbicara artinya menyampaikan ide, pikiran, perasaan, atau informasi lisan kepada orang lain melalui bahasa yang digunakan. Dari kedua suku kata ini dapat kita simpulkan bahwa menyampaikan ide, pikiran, perasaan, atau informasi lisan kepada orang lain melalui bahasa adalah pemberian. Pemberian ini tentunya kita peroleh dari siapa? Dari Allah Bapa. Masing-masing kita mendapatkan pemberian atau karunia berbicara ini. Karunia ini harus digunakan dengan baik dan dipupuk dengan tekun agar mampu menyampaikan ide, pikiran, perasaan, atau informasi yang berguna bagi orang lain dan mengangkat tinggi kehidupan mereka. Renungan malam ini, You Shall Receive Power, halaman 197, paragraf 3 berkata, kemampuan berbicara merupakan talenta yang harus dipupuk dengan tekun. Dari semua karunia yang telah kita terima dari Allah, tidak ada yang mampu menjadi berkat yang lebih besar daripada ini. Dengan suara, kita meyakinkan dan membujuk. Dengan itu, kita mempersembahkan pujian dan doa kepada Allah. Dan dengan itu juga, kita memberitahu orang lain tentang kasih Sang Penebus. Tidak ada sepatah kata pun yang boleh diucapkan tanpa pertimbangan. Tidak ada perkataan yang jahat, tidak ada pembicaraan yang tidak penting, tidak ada keluhan yang tidak menyenangkan atau usulan yang tidak murni yang akan keluar dari bibir orang yang mengikuti Kristus. Mengapa kemampuan berbicara ini harus dipupuk dengan tekun? Karena Counsels on Stewardship halaman 115 paragraf 1 berkata, karunia berbicara harus digunakan untuk menyatakan hikmat Allah dan kasih-Nya yang luar biasa. Dengan demikian, harta karun, kasih karunia, dan hikmat-Nya harus dikomunikasikan. Karunia berbicara yang diberikan Allah kepada kita harus digunakan untuk menyatakan atau mengkomunikasikan hikmat Allah dan kasih-Nya yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, apa itu hikmat Allah dan kasih Allah yang harus kita nyatakan
atau komunikasikan, dan apa tujuannya? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesuslah hikmat Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kristus menyatakan, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kristus dikaruniai kuasa untuk memberi hidup kepada semua makhluk. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, katanya, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Yohanes 6 ayat 57. Tentang hikmat, Roh Nubuat berkata di dalam letter 93 tahun 1897, paragraf 7 berkata, ketika kita selalu mengutamakan Kristus, ketika kita menetapkan hati kita untuk menjadi seperti sahabat kita Yesus Kristus yang telah memilih kita dan memanggil kita sebagai sahabatnya, ketika kita merenungkan karakternya, kita akan begitu mengasihinya, sehingga kita akan menempatkan diri kita di tempat yang dapat diperintah dan diajar oleh Dia yang adalah hikmat itu sendiri. Dia adalah pengudusan dan kebenaran kita. Hikmat Allah adalah Yesus Kristus. Bagaimana dengan kasih Allah? Apa itu kasih Allah? Ayat yang sudah biasa kita dengarkan, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu adalah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi, baik hikmat Allah dan kasih Allah adalah Yesus Kristus. Hikmat Allah dan kasih Allah yang adalah Yesus Kristus ini harus kita nyatakan atau komunikasikan kepada dunia ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar setiap orang yang percaya, saya garis bawahi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa hal ini penting kita pahami? Karena renungan malam Ye shall receive power, halaman 197, paragraf 6 berkata, kita harus berbicara tentang Kristus kepada mereka yang tidak mengenalnya. Kita harus melakukan seperti yang Kristus lakukan, dimanapun Ia berada, di sinagog, di pinggir jalan, di perahu yang sedikit menjauh dari daratan, di pesta orang Farisi, atau di meja pemungut cukai. Ia berbicara kepada orang-orang tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang lebih tinggi. Teladan apa yang dapat kita pelajari tentang Yesus ini ketika berbicara kepada orang lain? Kata-kata dan kalimat apa yang Dia ucapkan? Roh Nubuat berkata di dalam Atlantic Union Gleaner tanggal 7 Januari tahun 1909, paragraf 7 berkata, setiap kalimat yang diucapkannya berasal dari Allah. Ia adalah firman dan hikmat Allah. Dan Ia selalu menyampaikan kebenaran dengan otoritas Allah. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, katanya, adalah roh dan hidup. Saudara-saudari sekalian, setiap kalimat dan perkataan kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang lebih tinggi, yang adalah roh dan hidup. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 63. Hikmat tidak hanya diperoleh dari mempelajari Alkitab saja, tetapi oleh menerima Kristus dalam hati kita, sebab perkataan Kristus adalah roh dan hidup. Inilah yang harus menjadi pembicaraan kita. Allah mengasihi kita melalui anaknya, yaitu Sang Hikmat. Kita masih harus belajar untuk mengutamakan kehendak-Nya. Apa itu kehendak-Nya atau kehendak Bapa? Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3.
Tidak. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Yesus adalah pengudusan dan kebenaran kita. Allah mau kita membicarakan mengenai anaknya Yesus Kristus dan kehidupan daripada Yesus ketika berada di dunia ini, dan juga membicarakan mengenai begitu besar kasih Allah kepada kita yang Dia wujudkan melalui pemberian anaknya untuk menggantikan kita mati sehingga kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Tuntunlah hidup kami agar senantiasa berbicara tentang Yesus yang rela mati bagi kami sebagai wujud nyata dari kasih Bapa dalam menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Oleh sebab itu ya Bapa, kasihanilah kami, mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, menghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.